Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awak dhewe masih diberi nikmat saged ngaji bareng-bareng. Mugi-mugi bermanfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hada faslun utai kono fasal suwiji. Takbire fasal wala yajuzu. Wala yajuzu lan ora wenang. Tidak diperbolehkan apa istiqmalu awaniz zahabi apa nggunakake piro-piro wadah saking emas. Ora kok emas tok wal fiddati lan perak. Jadi dalam pasal ini menerangkan tentang wadah-wadah yang terbuat dari emas atau dari perak. Nah, hukum dari wadah yang terbuat dari emas ataupun perak niku tidak diperbolehkan digunakan. Nah, niku dalam sarai ai fi ghairi daruratin li rajulin awim ra'atin. Baik iku bagi perempuan ataupun laki-laki niku tidak diperbolehkan menggunakan wadah dari emas ataupun perak. Niku tidak darurat. Ketika tidak darurat niku memang tidak diperbolehkan menggunakan wadah tersebut. La fi aklin qauluhu awani dzabi wal fiddah. Dalam saran niku la fi aklin wala fi syurbin wala ghairihima. Memang tidak diperbolehkan wadah tersebut digunakan untuk makan ataupun untuk minum dan selainnya. Jadi misalkan kita punya gelas ataupun piring digunakan untuk makan atau minum yang wadah tersebut terbuat dari emas ataupun perak niku tidak boleh. Baik itu laki-laki ataupun perempuan sama-sama tidak diperbolehkan menggunakan wadah tersebut. Tapi waya juzu lan wenang apa istiqmalu ghairihima apa nggunakake sakliyane emas lan perak bayane minal awani saking pira-pira wadah. Tetapi ketika kita menggunakan wadah yang terbuat dari selain emas dan perak niku hukumnya boleh. Jadi misalkan kita punya piring, kita punya gelas yang tidak terbuat dari emas atau perak. Misalkan punya gelas terbuat dari kaca atau punya gelas terbuat dari aluminium. Niku tidak haram, boleh. Atau misalkan kita punya wajan atau perkara-perkara lain di situ tidak terbuat dari emas atau perak, hukumnya halal, boleh digunakan. Yang menjadi masalah iki apa? Ketika ada wadah yang di situ terbuat dari emas ataupun perak niku nggak boleh digunakan baik laki-laki ataupun perempuan. Tapi dengan catatan apa? Ghairu darurat, tidak dalam keadaan darurat. Nek darurat beda lagi. Lah niku kan ketika kita punya wadah terbuat dari emas atau perak niku memang menggunakannya haram. Lah adapun menyimpan bagaimana tanpa menggunakan niku dalam syaraik wa kama yahrumu istiqmalu mazuk wa kama yahrumu istiqmalu mazukira yahrumu ittikhadu min ghairil istiqmalin fil asah. Jadi hukumnya sama antara di situ menggunakan ataupun menyimpan tanpa menggunakan niku menurut fil asah kaul asah memang tidak diperbolehkan. Jadi misalkan kita punya gelas, kita punya piring yang terbuat dari emas ataupun perak, meskipun di situ tanpa menggunakan hanya disimpan, itu tetap tidak boleh. Tidak boleh ketika memang di situ terbuat dari emas ataupun perak. Nek selainnya monggo. Misalkan ada gelas ataupun piring yang terbuat dari kaca ataupun terbuat dari aluminium niku disimpan atau digunakan tidak bermasalah. Alasan kenapa di situ kok ulama mengatakan menggunakan wadah yang terbuat dari emas atau perak ini diharamkan? Kenapa? Dalam kitab Nihayatul Muhtaj niku ada ulama yang mengatakan wa ilatu tahrim fin naqdaini iku murakabatun minal ai wal khayla kama yadulu alai kalamuhum wala farqa fi hurmati ma taqaddama bainal khulwah wa ghairiha. Karena Pak idil khailau maujudatun ala takdiril ittilai alaihi. Jadi alasan di situ kenapa ulama di situ mengatakan haram menggunakan wadah dari emas ataupun perak, ada ulama yang mengatakan alasannya karena di situ ada unsur kesombongan.
ada unsur kesombongan. Jadi umume kalau orang mempunyai wadah misalkan dari emas atau perak, umume niku memang ada unsur sombong. Wadahku terbuat dari emas, misalkan punya gelas dari emas, iku biasanya umume iku orang kalau punya wadah yang terbuat dari barang sing mahal koyok emas itu biasanya ada unsur kesombongan. Biasanya umume loh ya, biasanya umumnya seperti itu. Nah, ulama ada yang mengambil kesimpulan nek diharamkannya itu alasannya karena ada unsur kesombongan. Tapi masalah menyimpan wadah yang terbuat dari emas ataupun perak niku menurut kaul asoh tadi dalam kitab Fathul Qorib niku memang tidak memperbolehkan menyimpan tanpa menggunakan. Tapi dalam kitab Hasyiah Bajuri niku qaulu fil asoh huwa al mu'tamad, memang penurut mendapat sing mu'tamad kuat menurut Bajuri itu mengatakan menyimpan tanpa menggunakan wadah yang terbuat dari emas ataupun perak niku memang tidak diperbolehkan. Tetapi wa muqabiluhu, adapun muqabil dari pendapat tersebut al qaul iku bijawazit tikhadi awanidzabi wal fiddah. Jadi memang ada muqabil pendapat tersebut ulama yang mengatakan di situ boleh menyimpan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Jadi ngeten, kita menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak iku ulama mengatakan haram. Tapi menyimpan wadah tersebut tanpa menggunakan iku menurut kaul asoh dan menurut kitab Bajuri iku pendapat sing muktamad, pendapat sing kuat iku mengatakan memang haram menyimpan tanpa menggunakan. Tapi ada ulama yang mengatakan tetap boleh menyimpan tanpa menggunakan iki boleh. Dan niku menurut ulama lain ada yang mengatakan demikian. Karena alasannya apa? Li'annan nahya innama warada anil istiqmal. Karena larangan iku hanya ada pada penggunaannya saja. Jadi menurut muqabil pendapat itu ada yang mengatakan larangan keharaman itu hanya berlaku pada istiqmal, pada penggunaan wadah tersebut. Dunal ittikhadi, tidak kok dalam penyimpanannya. Jadi alasannya ulama di situ tetap menggunakannya boleh. Adapun menggunakan itu tidak boleh. Yang boleh iki hanya menyimpan. Iku menurut kaul lain, pendapat lain. Tapi nek menurut kaul asoh dan menurut Bajuri yang ulama yang kuat iki mengatakan tetap tidak diperbolehkan. Menyimpan ataupun menggunakan iku sama-sama tidak boleh. Jadi masalah menyimpan tanpa menggunakan iku ulama beda pendapat.